bersyahadat bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu senantiasa diwajibkan atas kita untuk mengucapkan syahadat wajib, sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, kita ilmu. Tentunya yang pertama syahadat ini harus kita senantiasa kita ucapkan bersyahadat. Maka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu wajib diucapkan ketika kita sholat. Ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau tidak membaca itu sholatnya tidak sah, karena merupakan rukun sholat. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Kalau tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Maka bersyahadat. Kenapa Pak? Kita sudah Islam, kita senantiasa bersyahadat. Nah, kan sudah syarat Islam, syarat masuk Islam itu adalah yang pertama bersyahadat. Terus kita sudah Islam kok bersyahadat terus dalam sholat kita. Kenapa? Karena memang itu adalah merupakan wajib rukun Islam pertama bersyahadat. Maka selalu kita ulang-ulang dalam ketika kita sholat. Dikhawatirkan ketika kita lepas dari sholat itu kita terjadi yang namanya keluar dari Islam. Mungkin ucapan kita, tindakan kita mungkin. Kan kita nggak banyak dari apabila kita mungkin dalam perbuatan kita melanggar ketauhidan, umpama banyak jadi istilahnya banyak yang kita alami. Kita menganggap bahwa mungkin kalau kita memuji istri kita, wahai istriku, engkau adalah segalanya bagiku. Karena memuji dengan disayang dan sebagainya. Nah, wahai istriku, engkau adalah segalanya bagiku. Nah, itu kan sudah kayak kalau kita telusuri, ucapan seperti itu sudah melanggar yang namanya tauhid. Padahal yang segala-galanya bagi kita ini adalah yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak sekali istilahnya kita dalam hal pekerjaan, kita senantiasa merasa bahwa kita hasil yang kita dapatkan ini adalah merupakan hasil kerja keras kita, hasil kerja upaya kita. Nah, apabila tidak kerja, tidak bisa makan. Kan seperti itu biasanya ya kan? Nggak bisa beli, nggak bisa makan lah. Padahal yang memberikan makanan, yang memberikan karunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma caranya melalui kerja. Maka ucapan yang seperti ini, anggapan seperti ini, kalau kita telusuri itu bisa merusak keimanan istilahnya. Maka dalam sholat itu senantiasa disyaratkan, disyariatkan untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar kembali kita dalam keislaman, ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang sudah Islam. Kemudian bagi yang belum Islam itu tetap memiliki, karena pada dakwatul Islam harus disampaikan dakwatul Islam. Bagi yang belum Islam mungkin saudara-saudara kita yang beragama lain, ya tetap karena kewajiban apabila dia sudah mukallaf. Mukallaf itu ukurannya apa? Ukuran mukallaf itu apabila sudah berumur, kalau hitungan umur itu 16 tahun hijriah. Baik laki-laki maupun perempuan. Sepakatan ada yang mengatakan 15 tahun hijriah. Nah, itu sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah dikenai kewajiban perintah-perintah dalam agama Islam. Itu mukallaf. Nah,
Apabila anak-anak kita, putra-putri kita sudah 16 tahun, maka dia sudah terkena kewajiban perintah sholat. Apabila perintah agama ditinggalkan, maka terkena hukum dosa. Nah, dosa. Maka perlu anak kita dilatih dari sejak kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, dilatih untuk puasa, dilatih untuk sholat, diajari sholat, agar supaya ketika mau sholat sudah terbiasa menjalankan syariat, agar tidak merasa berat, bahkan harus diajak ke masjid, agar supaya apa? Agar supaya dia hatinya senang masuk ke dalam masjid. Karena memang dalam hadis Rasulullah mengatakan salah satu 7 daripada golongan yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah rajulun qulubun mu'allaqun fil masjid, seseorang yang hatinya terpaut di masjid, senang mendatangi masjid. Artinya senang mendatangi masjid, hatinya terpaut dengan masjid itu apa? Ya senang ibadah, senang, suka sholat, menjalankan kewajiban berjamaah, sama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, majelis taklim, mendatangi majelis taklim seperti ini. Nah, karena apa? Karena masjid adalah zaman dulu itu pusatnya ilmu, pusatnya dakwah, dan masjid itu adalah tempat sujud, tempat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Baitullah. Tapi Pak, katanya rumahnya Allah, datang ke masjid kok nggak ada Allah, nggak ketemu Allah, itu gimana? Nah, Baitullah itu adalah rumah Allah simbol, bukan berarti Allah di dalam masjid. Nah, ini ketahui kita, ini perlu kita perkuatlah keimanan kita istilahnya. Artinya bahwa Allah ini sifatnya itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apa-apa. Allah ini adalah Tuhan, Dzatullah. Allah, kita mengucapkan Allah ini itu artinya bahwa kalau secara bahasa Allah itu artinya Tuhan. Secara datnya, secara sifatnya, Allah ini adalah ibarat ketuhanan yang hakikatnya adalah zat, sifatnya Allah yang tahu adalah Allah sendiri. Bukan berarti Allah itu wujud seperti sesuatu, tidak. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti sesuatu apapun.